Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua ya, gimana kabarnya? Bisa selamat siang, malam, sore ya, tergantung Anda nontonnya jam berapa. Saya kali ini akan membahas tentang sebuah data yang mencengangkan ya. Sebuah data yang membuat kita geleng-geleng ya kan gitu. Di sebuah kota di Jawa Timur ya, Ponorogo, ada 80% ya selama tahun 2022 ya, 80% ya pernikahannya itu mengajukan semacam dispensasi ya, intinya ya dia sudah hamil duluan ya, hamil di luar nikah ya. Nah, ini data yang sangat mencengangkan ya, perzinahan di kalangan remaja ya. Bahkan kalau saya dulu awal kuliah ya, sebenarnya di kota-kota besar di Indonesia angka seks bebas itu lumayan tinggi ya di survei itu. Silahkan di Google aja, ada surveinya itu ya. Kota-kota besar ya di Indonesia ya, Jogja, Malang ya, Jakarta dan Surabaya, ada data-datanya dan itu sudah mengkhawatirkan ya perzinahan itu. Fakta di lapangan seperti itu ya. Jadi sebagai umat Islam kita harus seperti apa? Tentu kita berpikir bagaimana dengan anak kita ya, bagaimana dengan anak cucu kita nanti ya. Karena lingkungan ini dibentuk ya oleh kalau kita lihat data seperti ini kan khawatirnya ya, bagaimana dengan pertemanan ya, lingkungan untuk generasi yang mendatang ya kan. Nah, di sini dalam Islam ya, apa itu kemaksiatan ya? Sangat jelas di Quran Isra ya. Quran ke-17 ya, surat ke-17 ayat 32 ya. Dalam ayat itu ya, Allah menyebutkan wala taqrabu ya. Jadi mendekati zina. Jadi bukan zinanya, mendekati saja sudah dilarang ya itu. Janganlah kalian mendekati zina. Nah, makanya sebagai orang Islam ya, ini sesuatu yang sangat prinsip ya Al-Quran ini. Kalau sudah dilarang ya, apalagi larangannya cuma mendekati begitu. Nah, makanya zina ini sangat berbahaya. Dan bahkan azab orang yang berzina ini luar biasa ya. Di dalam beberapa hadis ya, Allah mengancam para pelaku zina dengan azab yang pedih di neraka. Di neraka. Ini ada lagi dari Al-Hakim ya. Allah menimpakan azab secara merata jika zina dan riba sudah merajalela di satu negeri. Bahkan dari Ibnu Majah, zina menjadi sebab datangnya penyakit atau taun ya. Taun dan penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Luar biasa. Auzubillahi min dzalik ya. Jadi zina kalau sudah merajalela itu efeknya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Bahkan ya, kita bisa bayangkan bagaimana ya anak-anak ini lahir dari perzinahan. Tidak salah ya yang lahir ini, karena itu bukan pilihan, tapi merusak nasab ya. Dalam Islam nasab itu sangat dijaga betul ya. Nah, ini efek di dunianya ya, belum nanti di akhiratnya ya. Termasuk dosa zina ini ya tidak kalah ya dengan dosa besar lainnya ya, dosa syirik dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa besar perzinahan. Nah, maka dari itu ya Bapak Ibu semua, kita harus menyelamatkan ya, menjaga ya keluarga kita dari pergaulan-pergaulan seperti ini begitu. Ya, kita sebagai orang Islam memang harus berdakwah ya, menyampaikan dan sebagainya ya, dengan kalimat-kalimat yang tidak menghakimi ya, dengan hikmah ya, dengan menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang bagus begitu ya, agar masyarakat ini paham dan peduli dengan lingkungannya ya, apalagi dengan putra-putrinya begitu. Nah, kita dengerin ancamannya udah ngeri ya kan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, terus bagaimana Islam mengancam? Nah, setelah itu Islam juga membawa solusi gitu. Nah, solusinya Islam seperti apa? Sebenarnya Islam itu adalah agama yang selalu memuaskan akal ya, sesuai logik ya gitu. Yang kedua adalah menenteramkan hati. Ya, dari Islam itu pasti sesuatu yang menenteramkan hati. Dan yang terakhir adalah sesuai fitrahnya manusia. Sebenarnya solusi dalam Islam ya tentang laki-laki perempuan ini memang terpisah ya, invisol ya. Boleh menjadi satu ketika sekolah ya, ketika pendidikan, jual beli, perdagangan ya. Dan yang terakhir ya yang kami pahami ya ketika memang sudah menikah gitu. Nah, cuma kan di usia tertentu memang belum matang ya, sehingga nikah itu belum bisa menjadi sebuah solusi begitu. Nah, sehingga dalam Islam solusi pertama untuk menghilangkan perzinahan ini satu ya. Pertama kita paham bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara sekuler ya. Ketika kita mengingatkan seseorang di depan publik ya dengan membawa agama ya, pasti tidak nyaman ya, karena memang orang dalam hal
agama di lingkungan yang sekuler itu menjadi ranah privat gitu. Nah, yang kedua, kita harus sadar itu, sehingga kita ketika menyampaikan memang harus dengan bahasa yang bagus. Nah, tadi masyarakat sekuler, Bapak Ibu semua ya, adik-adik semua. Apa itu sekuler? Ya tadi saya jelaskan di depan. Nah, agar tidak sekuler memang harus menerapkan Islam gitu. Nah, yang paling jangka pendeknya ya bagaimana dengan orang di sekitar kita gitu. Nah, yang pertama, bagaimana Islam menganjurkan pendidikan. Nah, ini penting. Satu, pendidikan. Nah, pendidikan yang apa? Membentuk karakter kepribadian Islam atau saksiyah Islamiyah. Simpelnya adalah saksiyah Islam ini penyatuan antara pola pikir dengan pola sikap. Orang berpikir bahwa pacaran itu mendekati zina, haram hukumnya, maka juga dia tidak pacaran. Walaupun masyarakat sekitarnya melumrahkan itu. Nah, jadi antara apa yang dia pahami dengan apa yang dia lakukan itu sama. Nah, itulah remaja yang bersaksiyah Islam atau pemuda yang bersaksiyah Islam. Antara akliyah Islamiyahnya dengan nafsiyahnya itu sama gitu. Nah, sesimpel itu. Nah, yang kedua, bagaimana ya bahkan ya Allah tadi yang pertama, bahwa Allah memberikan keistimewaan bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya saat diajak berzina. Ada riwayat Bukhari ya, banyak kisah-kisahnya seperti itu. Kedua, Islam ya mewajibkan pemuda dan masyarakat untuk menjaga adab seperti, nah ini sangat luar biasa ya, simpel sekali bisa dilakukan. Laki-laki ya itu menundukkan pandangan ya, tentu dengan menutup aurat juga ya. Nah, perempuan ya dianjurkan ya juga menutup aurat ya dan menundukkan pandangan juga ya. Maka ya dua hal yang perlu dilakukan. Satu, menutup aurat itu ikhtiar kita sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Jika kita sudah menutup aurat tapi orang itu masih berpikir hal-hal yang tidak semestinya, maka sudah bukan ranah yang akan dihisap kepada orang itu karena dia sudah menutup aurat. Yang kedua ya, ketika lingkungan itu sudah menutup aurat, yang kedua adalah bagaimana menundukkan pandangan atau ghudul basor ya. Itu setiap orang harus melakukan itu ya. Bagaimana menundukkan pandangan ya, tidak melihat sesuatu yang bukan haknya begitu. Nah, dua hal ini. Nah, jadi tidak boleh kita menyalahkan ranah orang lain. Misalkan, oh dia saya berpikir yang tidak itu karena dia tidak menutup aurat. Nah, ini salah. Harusnya dia mengevaluasi diri sendiri karena dia tidak ghudul basar. Nah, orang tadi harusnya ya mendapatkan dakwah tentang bagaimana menutup aurat. Jadi Islam itu enak. Mana yang menjadi ranah yang dikuasai, ya itulah yang menjadi tanggung jawabnya begitu. Tapi juga tidak melarang untuk berdakwah ya. Tetap berdakwah itu adalah tanggung jawab pribadi kita sebagai muslim. Nah, yang ketiga adalah hasrat terhadap lawan jenis. Islam memerintahkan untuk menikah. Jika memang sudah hasratnya sudah tidak bisa dibendung, maka ya solusinya menikah ya. Atau dalam hadis itu disuruh berpuasa begitu. Tapi jika berpuasa ini memang sudah tidak ini, maka ranahnya bahkan para ulama ada ranah nikah itu bisa hukumnya wajib ya, karena tidak bisa dibendung lagi begitu. Nah, solusinya memang ya dengan menikah gitu. Nah, bagaimana menikah ini? Nah, makanya karena pernikahan tidak ada sekolahnya ya gitu yang formal. Nah, makanya memang harusnya usia-usia matang itu ya memang dia harus sudah siap begitu. Nah, angka perceraian juga tinggi karena kadang pernikahan usia dini tanpa didasari dengan ilmu. Jadi nikah juga tidak bisa sembarang dianjurkan kepada setiap orang begitu. Nah, yang keempat ya, negara berperan memberantas peredaran pornografi dan pornografi ya, menjatuhkan sanksi tegas bagi pengedarnya. Nah, ini makanya pornografi, pornografi ini harus diberantas di negara kita. Ya, pemerintah sudah melakukan ya, tapi ini juga menjadi problem ya. Mungkin sudah dilakukan tapi perlu cara-cara ya bagaimana agar bisa efektif mungkin caranya. Nah, makanya tanpa penerapan syariah ya, kerusakan moral ini terus terjadi dan bencana besar juga menanti, karena tadi Allah mengancam tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia. Bahkan nauzubillah min dzalik ada penyakit ya, taun yang akan menjangkiti ya kaum muslimin jika zina dan riba ini merajalela di suatu kaum ya. Bapak Ibu semua, mungkin itu dari saya, dan selalu kita fokus ya bagaimana menjaga keluarga kita ya, lingkaran terkecil kita, keluarga kita, dan selalu senantiasa juga dengan kemampuan kita, dengan
level kita dalam berislam ya selalu berdakwah ya, tidak harus di mimbar, tidak harus sebagai ustadz dulu, tapi apa yang kita pahami berusaha kita sampaikan dan kita amalkan. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb qaribna wa barikna lina'mal salihan fi yaday risalatu at-taghyir.